Analisis kualitatif merupakan suatu proses dalam mendeteksi keberadaan suatu unsur kimia dalam cuplikan yang tidak diketahui. Analisis anion dan kation bertujuan untuk mengetahui keberadaan ion dalam sampel. Sebelumnya kita review dulu apa itu kation dan apa saja klasifikasinya. Kation adalah ion bermuatan positif. Klasifikasi kation didasarkan pada perbedaan kelarutan dalam klorida, sulfida, dan karbonat kation tersebut. Kation diklasifikasikan menjadi 5 golongan. Golongan 1 membentuk endapan dengan asam klorida encer. Golongan 2 membentuk endapan dengan hidrogen sulfida. Golongan 3 membentuk endapan dengan amonium sulfida. Golongan 4 membentuk endapan dengan amonium karbonat, dan golongan 5 disebut juga dengan golongan sisa karena tidak bereaksi dengan regensia-regensia golongan sebelumnya. Dan kation kalium ini termasuk dalam golongan 5. Kalium adalah logam perak lunak. Logam ini melebur pada suhu 63,5 derajat Celcius. Garam-garam kalium mengandung kation monovalen K+. Garam-garam ini biasanya larut dan membentuk larutan yang tidak berwarna, kecuali bila anionnya berwarna. Dan ini adalah reaksi-reaksi ion kalium dengan menggunakan larutan kalium klorida. Saya mengambil jurnal dengan judul Identifikasi dan Penetapan Kalium Iodat dalam Garam Dapur yang beredar di pasar Kota Bitung dengan metode spektrofotometri. Ini adalah metodologi penelitiannya dan alat bahan serta 10 sampel garam dapur di pasar Kota Bitung. Pembuatan larutan preaksi. Ada kalium tiosianat 0,1 m dan kertas kanji. Selanjutnya adalah analisis kualitatif kalium iodat. Yang pertama, uji kation kalium. Timbang 0,1 gram sampel garam dapur, kemudian ditambahkan 10 ml aquabides dan dihomogenkan. Tambahkan 1 ml larutan asam perklorat, kocok pelan, dan akan terbentuk endapan kristal putih. Catat hasil yang didapat dan ulangi proses yang sama untuk semua sampel. Yang kedua adalah uji anion iodat. Masukkan kertas kanji yang telah diolah tadi ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 1 ml KSCN 0,1 m dan 1 ml larutan sampel yang telah ditambah 1-3 tetes asam fosfat 85%. Akan terjadi warna biru, catat dan ulangi. Yang terakhir adalah analisis kuantitatif kalium iodat dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Ada 3 tahapan, yang pertama pembuatan larutan baku kalium iodat, yang kedua pembuatan kurva kalibrasi, dan yang ketiga penentuan kadar sampel. Dan ini adalah tabel hasil pemeriksaan kualitatif kation kalium dalam sampel garam dapur. Dapat dilihat bahwa ke-10 sampel tersebut terjadi endapan warna putih. Dan ini adalah hasil pemeriksaan kualitatif anion iodat dalam sampel garam dapur. Dapat dilihat bahwa dari ke-10 sampel tersebut ada 1 sampel yang tidak terjadi warna biru. Ini adalah kurva baku kalium iodat. Dan ini adalah hasil analisis kuantitatif dengan metode spektrofotometri. Berikut ini adalah kesimpulannya. Jadi ada 5 sampel yang memenuhi persyaratan SNI dan 5 sampel lain yang tidak memenuhi persyaratan SNI. Anion adalah ion bermuatan negatif. Klasifikasi anion berdasarkan reaksinya dibagi menjadi 2 golongan. Ada anion kelas A dan anion kelas B. Anion kelas A dibagi lagi menjadi 2. Ada yang menghasilkan gas dari hasil reaksi dengan asam klorida encer atau asam sulfat encer, dan ada juga yang menghasilkan gas dari reaksi asam sulfat pekat. Anion kelas B juga dibagi menjadi 2. Ada reaksi pengendapan, ada juga oksidasi dan reduksi larutan.
Jurnal yang saya ambil adalah penetapan kadar klorin pada beras menggunakan metode iodometri, di mana metode ini pada proses titrasi menggunakan larutan natrium tiosulfat. Ini adalah tabel hasil uji kualitatif klorin pada beras dengan reaksi warna. Pada baku pembanding dan juga sampel, kedua-duanya memberikan hasil positif dengan ditandai perubahan warna menjadi biru. Dan ini adalah tabel hasil penetapan kadar klorin pada beras. Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan.